tunjukkan kepadaku apa yang telah terjadi sebenarnya sesudah aku dahulu. Prabu Baka yang konon sudah tewas di tangan Angling Dharma. Setelah berhasil lolos dari serangan pusar angin, Nagagini, Segawan Lanang dan ketiga putrinya pun kemudian berkomplot untuk membunuh Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim yang sedang dalam perjalanan ke Malwapati. Ketiga putri Segawan Lanang pun berencana untuk menyihir Prabu Angling Dharma dari udara, sehingga mereka tidak perlu repot-repot untuk menghadapi langsung Raja Malwapati itu. Ya, mereka dengan bangganya menyatakan hal tersebut. Mereka pun kemudian terbang ke udara dan merapal sihirnya yang ditujukan langsung pada sang Prabu. Namun, ternyata sihir mereka pun tidak mampu menembus pertahanan Prabu Angling Dharma, dan kemudian mau tak mau mereka pun harus berhadapan langsung dengan sang Prabu. Di sisi lain, tampak Nagagini mengamuk dan menyerang Patih Batik Madrim dengan semburan lidah apinya. Namun, Batik Madrim pun tidak mudah untuk ditaklukkan. Patih Malwapati tersebut pun bisa mengimbangi serangan-serangan Nagagini dengan ilmu kanuragan dan kadikjayaannya. Sementara itu, Angling Dharma yang kini bertarung dengan Segawan Lanang pun tampak dengan mudah mengalahkan manusia serigala tersebut. Setelah mengalahkan Segawan Lanang, sang Prabu pun kemudian segera menuju pada pertarungan Batik Madrim dan Nagagini. Selanjutnya, ia pun langsung mencengkram kepala Nagagini dan kemudian memanggil Pulang Geni untuk memberi peringatan keras terhadap naga pendendam tersebut. Kapan kamu sadar, Nagagini? Kenapa kamu masih mengejar-ngejar aku? Kinaga Pertala menunggumu, menunggu tobatmu. Apa kamu tidak melihat betapa ia menangis di serambi penantian? Nagagini, kalau kamu tidak bisa kuperingatkan, terpaksa aku akhiri hidupmu dengan Pulang Geni. Lakukan, kalau kau tega membunuh istri guru dan sahabatku, Angling Dharma. Baik, akan ku cabut Pulang Geni untukmu. Setelah Nagagini tak berdaya berhadapan dengan Prabu Angling Dharma, tiba-tiba saja ada sebuah suara menggema yang ditujukan pada Dewi Nagagini. Suara yang kelihatannya adalah suara milik Rahwana tersebut pun memberitahukan bahwa harusnya Dewi Nagagini lebih baik membunuh Dewi Sekarwangi, permaisuri Prabu Angling Dharma yang kini sedang berada di Istana Langit Megapura. Dewi Nagagini yang mendengar semua perkataan suara yang ditujukan kepadanya tersebut pun kemudian langsung mengajak Segawan Lanang dan ketiga putrinya untuk segera menuju Megapura. Angling Dharma yang melihat semua itu pun menjadi sangat khawatir akan keselamatan permaisurinya, karena pasti Nagagini akan mengamuk dan mengobrak-abrik istana Megapura. Sebenarnya dirinya juga bimbang karena di sisi lain dirinya harus ke Malwapati. Namun setelah memikirkan segalanya, akhirnya Angling Dharma pun memutuskan untuk ke istana Megapura terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan Dinda Sekarwangi? Apa yang akan terjadi kalau Nagagini dan tiga siluman itu menyerang Megapura? Iya. Tapi... Kanda Batik Madrim, saya mau ke Megapura dulu. Maafkan saya. Dengan cara apa Dinda ke Megapura? Dengan melalui sendang, Kanda. Sendang pemantulan. Kini kita beralih pada Suliwah yang pada saat itu telah sampai di Malwapati. Ia pun menjadi kaget melihat keadaan Malwapati saat itu yang kelihatan tampak tenggelam oleh banjir. Ia pun tak habis pikir bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Suliwah pun kemudian berusaha mengingat-ingat tentang pertempuran terakhirnya di Malwapati ketika melawan Sengkang Baplang yang kemudian dirinya dibuang oleh Grindaseba ke suatu tempat yang tak dikenalnya. Namun setelah itu jelas dirinya tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di Malwapati.
Namun, yang pasti, Pati-Batik Madrim kalah melawan Sengkang Baplang dan Grendasiba seorang diri, karena jelas kini Malwapati telah direndam oleh banjir. Setelah itu, Suliwah pun berusaha mengetahui apa yang telah terjadi pada Malwapati sepeninggalnya. Tolong tunjukkan kepadaku apa yang telah terjadi sebenarnya sesudah aku dahulu. Tolong tunjukkan. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi dengan kekuatan batinnya, akhirnya Suliwah pun memutuskan untuk menuju ke Daton dan merebut kembali Malwapati dari tangan hitam. Namun, sebelum dirinya beranjak dari tempatnya berdiri, tampak seekor burung elang yang dikenalnya sedang mengitari Malwapati. Hal tersebut membuat Suliwah semakin yakin dengan tekadnya untuk segera mengetahui siapa yang telah menduduki singgasana Malwapati. Sementara itu di dalam istana terlihat Gendrawani sedang menyembah Ratu Hitam kebanggaannya. Sang ratu pun kemudian memberitahukan kepada Gendrawani bahwa dalam waktu dekat akan terjadi pertempuran dan serangan dari kelompok hitam maupun putih. Namun sang Ratu Hitam telah memiliki rencana tersendiri untuk mengalahkan mereka semua. Karena saya ingin menang. Keinginan kamu untuk menang, itulah yang harus kamu kedepankan. Dengan begitu, kamu akan benar-benar menjadi pemenang. Kita kembali lagi pada Suliwah yang pada saat itu telah mengendap-endap mendekati kedaton Malwapati. Ia pun merasakan ada suatu keanehan yang terjadi, yaitu tentang air banjir tersebut yang tidak sampai masuk atau menggenangi kedaton. Dan yang lebih aneh lagi adalah ketika ia memasuki wilayah kedaton, ia pun tidak menemukan orang atau penjaga sama sekali. Suasananya pun tampak sunyi. Namun, mendadak saja banyak sekali bermunculan orang-orang Gendrawani yang tiba-tiba telah mengepung Suliwah. Ya, semua kesunyian itu ternyata hanyalah jebakan saja. Kini Suliwah pun tampak bertukar mulut dengan pimpinan pasukan tersebut. Malwapati memang tetap Malwapati. Tapi sekarang Gustimu sudah bukan Anglingdarma dan Batik Madrim lagi. Gustimu yang sekarang adalah Ratu Gendrawani. Gendrawani? Ya, Baiklah. Kalau begitu, izinkan aku untuk bertemu dengannya. Akan kuringkus dia sebagai tawanan. Bagaimana? Omongan Suliwah pun membuat para pasukan siluman itu marah, yang kemudian mereka semua pun segera menyerang dan ingin meringkus Suliwah secepatnya. Namun, Suliwah pun bukan pendekar kemarin sore yang miskin akan pengalaman. Ia pun dapat meredam serangan-serangan yang datang dari berbagai penjuru tersebut. Dengan jurus-jurus saktinya, Suliwah pun mampu memporak-porandakan pasukan Gendrawani itu. Pertarungan tersebut pun kemudian terhenti karena ada Loa Abang yang datang dan meminta Suliwah untuk menghentikan serangannya. Suliwah pun kemudian menjelaskan kembali bahwa kedatangannya adalah karena ia orang Malwapati yang berhak untuk merebut kembali Malwapati dari tangan hitam manapun. Pertempuran pun kemudian berlanjut. Kini Suliwah pun harus melawan Loa Abang yang memiliki kemampuan yang lumayan dan cukup merepotkannya. Namun tiba-tiba saja datanglah Sudawirat yang langsung membantu Suliwah untuk menumpas lawan-lawannya. Ia pun kemudian membawa Suliwah pergi dari tempat tersebut. Cepat tinggalkan tempat ini. Kenapa? Ayo. Di mana mereka? Setelah mendarat di atap salah satu gedung Malwapati, Sudawirat pun menjelaskan alasannya mengapa ia langsung membawa Suliwah pergi dari tempat itu. Yang pertama adalah ia tidak menyukai kecurangan orang-orang Gendrawani, dan yang kedua adalah tentang Sengkang Baplang yang hendak merebut Malwapati dari tangan Gendrawani. Dan kini pasukan Sengkang Baplang telah memasuki wilayah kedaton Malwapati. Kenapa harus lari, Wirat? Yang pertama, saya tidak suka dengan kecurangan mereka.
Dan yang kedua, Sengkang Baplang dan bala tentaranya sudah sampai di sini. Mereka sudah sampai di pintu gerbang. Sengkang Baplang? Ya, dia di sana. Ya, memang benar kata-kata Sudawirat, karena di saat itu Sengkang Baplang tampak telah melewati pintu gerbang utama Malwapati. Mereka pun langsung disambut oleh Lowo Abang dan pasukannya. Setelah terjadi perang mulut antara Lowo Abang dan Sengkang Baplang, akhirnya mereka pun bertarung satu sama lain. Melihat semua itu, Sudawirat pun mengajak Suliwah untuk menjadi penonton saja, karena percuma juga apabila mereka ikut-ikutan berkecimpung di dalam pertarungan tak seberapa tersebut. Sedangkan di pertempuran tersebut, tampak Sengkang Baplang lah yang menguasai jalannya pertempuran. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita jadi penonton. Penonton? Ya, penonton. Ratu Gendrawani yang pada saat itu tengah berbicara dengan Ratu Gelap pun kemudian mengetahui kalau Lowo Abang dan para anak buahnya tidak akan mampu mengalahkan Sengkang Baplang. Namun Ratu Gelap sendiri telah memberitahukan tentang kelemahan Sengkang Baplang dan Gendrawani harus bisa melakukannya demi kedudukannya di Malwapati. Kemudian Gendrawani pun memerintahkan kepada Prabu Baka untuk memberitahukan kepada Sengkang Baplang bahwa ia menunggunya di Setinggil. Prabu Baka pun kemudian langsung menghadap Sengkang Baplang yang dengan terpaksa ia pun harus mengakui bahwa Sengkang Baplang adalah raja baru Malwapati. Aku Prabu Baka. Prabu Baka? Prabu Baka yang konon sudah tewas di tangan Angling Dharma. Kenyataannya aku masih hidup, Sengkang Baplang. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Iya, iya. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Setelah itu, Prabu Baka pun menyampaikan pesan Gendrawani kepadanya, yang kemudian Sengkang Baplang pun langsung nyelonong masuk ke Setinggil. Di sana pun telah menunggu Ratu Gendrawani yang tengah duduk di singgasana kebesaran Malwapati dengan ditemani oleh elang burun kecut. Sengkang Baplang pun kemudian dengan pongahnya berkata, ia bisa saja menyeret Gendrawani keluar dari Malwapati. Namun hal itu pun tidak dilakukannya karena dirinya menginginkan Gendrawani untuk menjadi pasangannya yang akan menemaninya duduk di singgasana Malwapati tersebut. Dengan kata lain bahwa ia ingin Gendrawani menjadi ratu dan dirinya menjadi raja. Gendrawani pun bingung dengan kata-kata Sengkang Baplang yang seakan ingin menjadikannya sekutu. Akan tetapi Ratu Gelap sesembahannya pun memberitahukan bahwa ia harus menerima tawaran Sengkang Baplang karena hanya dengan cara itulah ia akan bisa mengalahkan murid Grinda Seba itu. Sengkang Baplang pun kemudian memberitahukan kepada Gendrawani bahwa ia memberi waktu untuk menjawab tawarannya tersebut dan kemudian ia hendak berlalu dari tempat itu. Namun Gendrawani pun menghentikannya dan ia pun menantang Sengkang Baplang untuk adu tanding demi kehormatannya sebagai Ratu Tunggal Malwapati. Aku menantangmu adu tanding. Demi kehormatanku. Hadapi aku. Ya! Kemudian Gendrawani pun memanggil Ratu Gelap junjungannya untuk masuk ke dalam wadaknya supaya membantunya untuk mengalahkan Sengkang Baplang. Pertarungan pun berlanjut di mana kini Gendrawani menjadi lebih sakti dari sebelumnya. Wujudnya pun berubah menjadi Ratu Gelap yang berpakaian serba hitam. Namun dengan dibantu oleh anak buahnya, Sengkang Baplang pun kemudian berhasil mengalahkan Gendrawani hingga membuatnya bertukuk lutut di hadapannya.
Akhirnya, dengan sangat terpaksa, Gendrawani pun menyerah pada Sengkang Baplang dan ia pun berencana untuk menundukkan Sengkang Baplang dengan cara yang telah diberitahukan oleh Ratu Gelap sebelumnya, yaitu dengan jalan berpura-pura menuruti semua kemauan Sengkang Baplang alias bercocok tanam yang pada akhirnya bisa melunturkan semua ilmu hebat Sengkang Baplang. Tunggu, Sengkang Baplang. Gendrawani. Suliwa dan Sudawirat yang sedari tadi selalu mengamati setiap kejadian yang terjadi pun kemudian memutuskan untuk tidak menyerang Malwapati terlebih dahulu. Karena menurut Sudawirat masih banyak pendekar-pendekar lainnya yang harus mereka hubungi terlebih dahulu seperti Uyut Sawika, Priamitra, Padmasari dan Lokahita yang sedang menunggu kabar dari mereka tentang Malwapati. Setelah itu, mereka berdua pun segera pergi dan meninggalkan tempat itu untuk menghubungi rekan-rekan pendekar lainnya. Ada Uyut Sawika, Priamitra, Padmasari dan Lokahita yang tidak terlalu jauh berada dari sini. Bagus. Kalau begitu kita mundur. Kita harus mengatur strategi dulu. Ya, ayo Wirat, ayo. Di sisi lain, tampak Uyut Sawika, Lokahita dan yang lainnya sedang berjalan untuk menyusul Sudawirat ke Malwapati. Namun, di tengah perjalanan ada seseorang yang hendak merebut bayi jagat satria dari tangan Lokahita. Lokahita yang mengetahui bahwa ada sesuatu yang hendak merebut bayinya pun segera memberitahukannya kepada Uyut Sawika, yang kemudian Uyut pun segera bertindak untuk mengatasi hal tersebut. Tunggu di sini. Aku merasakan sudah aman. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan nyalakan juga notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.